Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Inilah saatnya kami menyampaikan sedikit dari manaqib, perangai, serta sifat-sifat al-imam al-arif yang menimba dari samudra ma'rifat, seorang wali ahli kasyaf, junjungan, sandaran, serta teladan kami Al-Habib Ja'far bin Syaikhan, serta teladan kami Al-Habib Ja'far bin Syaikhan bin Ali As-Segaf. Nasab beliau yang mulia bermuara kepada datuk beliau, yaitu singa Allah yang tangguh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kepada ibunda beliau yang suci, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Batul, serta kakek beliau Al-Mustafa Rasul. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah dan Ali Murtada sebagai datuk. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kepada dua cucunya Hasan dan Husain kami dinisbatkan suatu nasab yang tiada di dalamnya keraguan. Kami awali pembukaan khutbah manaqib ini dengan pembukaan khutbah surat menyurat dari seorang yang serupa dengan kakeknya Al-Mukhtar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, kepada Al-Habib Ja'far. Segala puji bagi Allah yang menampakkan rahasia-rahasia kepada hati hamba-hambanya yang khusus dan istimewa. Maka dari rahasia itu dan karena sebabnya berkilaulah cahaya-cahaya yang tidak dapat terhalangi oleh hijab. Bukan seperti cahaya matahari di siang hari yang dapat tertutup hijab, namun bagai miskat, lubang tak tembus yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya bagaikan mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan juga tidak di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir dapat menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini bagaikan miskat dari al-akh al-walad Ja'far yang bintangnya menyala paling terang, bersumber dari rahasia ayahnya Sayyidi Syaikhan. Ia berjalan di jalannya dan melewatinya. Ia nampak dalam alamnya dan mengungkapkannya. Apa yang tersembunyi itu lebih banyak, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada wujud cahaya itu, pemimpin para nabi ulul azmi, pemilik ketabahan yang tinggi, yaitu hambanya yang paling mulia, rasulnya yang diagungkan dan paling agung, junjungan kita, pemimpin kita, serta kekasih kita Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, sebaik-baik makhluk yang menunaikan haknya, serta kepada keluarganya yang baik lagi suci, para pengemban rahasia-rahasia yakin, juga kepada keturunan mereka, para pemilik derajat-derajat yakin, dan teruntuk al-akh al-walad al-Habibil Qarib Ja'far bin Syaikhan, seorang anak yang serupa dengan ayahnya dalam barisan yang agung. Semoga Allah meluaskan kuasa batin dan zahirnya. Kepadanya kami haturkan salam penghormatan yang luhur, melebihi semerbak wangi minyak ambar. Dengannya hembusan ajaib menjalar padanya, yang dinikmati kesejukannya oleh hati para pecinta. Lalu ia tuangkan limpahannya kepada mereka yang terpaut dengannya, yang tertaut dengannya. Lantas mereka meminum darinya minuman paling istimewa. Dengannya para arwah mendapatkan makanannya dan jiwa-jiwa suci menjadi hidup. Al-Habib Al-Imam Ja'far radhiyallahu an, beliau dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 1298 Hijriah di daerah Ghurfah Hadramut. Beliau tumbuh dalam naungan kemuliaan dan kehormatan di bawah asuhan ayahanda beliau
seorang al-alim yang mengamalkan kepada ilmunya, al-arif billah ta'ala, Al-Habib Syekhan bin Ali bin Hashim As-Saggaf. Al-Habib Syekhan adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan seorang wali yang bertakwa. Beliau berani berkata benar dengan terang-terangan, tidak takut celaan para pencela dalam menyampaikan dakwah kepada Allah. Al-Habib Syekhan memiliki kumpulan kalam yang tersebar, yang dihimpun oleh putra beliau Al-Habib Alwi dalam 2 jilid. Beliau radhiyallahu an juga memiliki diwan syair yang berisi nasihat-nasihat serta hikmah-hikmah yang baik. Selain itu, beliau memiliki berbagai wirid dan sholawat Nabi yang sebagiannya dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas dalam kitab beliau Sabilul Muhtadin. Al-Habib Syekhan wafat di Mukalla, salah satu pelabuhan yang ada di Hadramaut pada tanggal 18 Rajab tahun 1313 Hijriah. Di atas makam beliau dibangun kubah yang menjadi tujuan para peziarah. Setelah menghatamkan Al-Quran dengan tajwid sempurna, Al-Habib Ja'far pergi untuk menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi. Beliau membaca serta berguru kepada banyak ulama pada masanya yang berada di Hadramaut dan juga ada di 2 tanah haram, Al-Haramain Asy-Syarifain Makkah dan Madinah, serta daerah lain yang akan panjang jika disebutkan semuanya. Yang teragung di antara beliau, di antara mereka guru-guru Al-Habib Ja'far adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Al-Habib Syekhan, kemudian Al-Habib Al-Arif Billah, guru dari para masyayikh di masanya, Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habashi, kemudian Al-Habib Nuruddin, Sayyidin Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kemudian Al-Habib Al-Allamah, Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian Al-Habibul Alim, Mufti Tanah Haram yang mulia, Sayyidina Husain bin Muhammad Al-Habashi, kemudian Al-Habibul Alimul Amil, Sayyidina Muhammad bin Salim Asri, dan Al-Habibul Karim, Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Untuk meringkas, kami batasi dengan hanya menyebutkan para ulama yang istimewa ini. Semoga Allah mengembalikan kepada kita keberkahan-keberkahan mereka. Amin, Allahumma amin. Pada tahun 1319 Hijriah, Al-Habib Ja'far bertekad untuk melakukan perjalanan karena melihat banyaknya faedah yang baik dalam perjalanan atau bepergian. Maka beliau pun pergi menuju Indonesia dan bermukim selama setahun ada di sana. Dari Indonesia beliau pergi menuju Haramain, Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah serta berziarah kepada datuk beliau, pemimpin semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di sana selama 8 tahun dan menghafalkan Al-Quran yang agung di Makkah Al-Mukarramah berdasarkan isyarat dari Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habashi dan Al-Habib Muhammad bin Salim Asri, karena keduanya mendapatkan firasat akan keberhasilan beliau. Setelah menghafal Al-Quranul Karim dengan tajwid dan kesempurnaan, Al-Habib Ja'far pulang menuju tanah airnya di Hadramaut dan tinggal di sana selama 8 tahun. Di sana beliau mengemban tugas menjadi imam masjid jami' dan khatib. Kemudian beliau pindah ke kota Tarimul Ghanna, menetap selama 2 tahun, mengajar di madrasah Tarim yang makmur. Banyak pelajar yang lulus dari hasil didikan beliau. Pada tahun 1338 Hijriah, beliau kembali ke Indonesia dan menetap di kota Surabaya. Beliau sering berkunjung ke berbagai kota, khususnya Bondowoso, di masa hidup guru beliau Al-Habib Al-Mishhar Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad memuliakan Habib Ja'far dan menjuluki beliau dengan sebutan Al-Quran. Beliau tidak membiarkan orang lain menjadi imam sholat jika Al-Habib Ja'far hadir ada di sana.
Kemudian Al-Habib Ja'far menetap di kota yang diberkahi ini, yaitu Pasuruan. Maka para penduduk dan daerah-daerahnya berbahagia dengan kehadiran beliau. Di sana beliau mendirikan berbagai majelis ilmu yang berfaedah dan mengatur berbagai hizib dan wirid. Karena niat baik beliau dalam mendirikannya, maka semua kegiatan itu masih berjalan hingga saat ini dan bertambah makmur. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kekal hingga nanti hari kiamat yang telah dijanjikan. Al-Habib Ja'far memiliki pijakan yang kokoh dalam ibadah sholat malam. Beliau tidak pernah tidur kecuali hanya sebentar. Beliau sesuai dengan yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam hari dan mereka selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Beliau sering membaca Al-Quranul Azim. Di antara wirid beliau di masa kuatnya adalah menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Beliau membaca banyak sekali zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad yang dibaca sepanjang siang dan malam. Beliau memiliki peran yang besar dalam mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Betapa sering beliau mendamaikan antara mereka yang sedang berseteru dan menyatukan, mendamaikan antara pihak yang saling bermusuhan. Beliau Al-Habib Ja'far senantiasa menjaga jalan hidup para salaf serta datuk beliau dari kalangan Alawiyin. Beliau beramal dengan amal mereka, menghias diri dengan akhlak-akhlak mereka dan berpenampilan dengan penampilan-penampilan mereka. Beliau bagaikan salinan dari para salaf terdahulu yang meneladani teladan teragung mereka semua, yaitu Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Imam Al-Haddad, thabatu ala gadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala gasdis sabili ilal ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka telah teguh berpijak di jalan Rasul, para sahabat dan para pengikutnya. Jika kau tak percaya, tanyakan dan telitilah. Mereka telah melintas di atas jalan lurus menuju keluhuran, menapaki langkah demi langkah dengan kesungguhan yang tak tertandingi. Tempat tinggal beliau Al-Habib Ja'far menjadi naungan bagi para tamu, baik di waktu siang maupun malam. Beliau memuliakan para tamu, menghibur mereka serta membuat mereka senang. Al-Habib Ja'far merupakan satu tanda kekuasaan Allah dalam hal menghafal Al-Quranul Azim dan ketelitiannya. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dari Al-Quran beliau mengeluarkan berbagai pemahaman yang berfaedah, pemikiran yang baik dan luar biasa, serta penanggalan yang indah. Di antaranya adalah penjelasan Al-Habib Ja'far mengenai firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh atau dihapus hukumnya dengan firman Allah yang lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Al-Habib Ja'far bin Syekhan mengatakan ayat tersebut tidak menghapus ayat sebelumnya. Akan tetapi firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ayat ini berbicara mengenai larangan. Sedangkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, ayat ini berbicara mengenai perintah. Ini didukung sabda Nabi, Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu kullah. Apa yang aku perintahkan pada kalian, lakukan sesuai dengan kesanggupan kalian, dan apa yang aku larang jauhilah semuanya. Di antara penjelasan Al-Habib Ja'far mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr
minuman keras, dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar, yakni ada dosa besar dalam melakukan keduanya, wa manafi'u, dan beberapa manfaat bagi manusia. Maksudnya, dengan meninggalkan keduanya, maka manusia akan mendapatkan manfaat berupa pahala dan ganjaran kebaikan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, sebab dengan melakukan keduanya dia telah membuat dirinya kehilangan pahala dan ganjaran kebaikan dan menjadikannya berhak mendapatkan azab yang pedih dengan melakukan keduanya. Khamr atau minuman keras dan judi tidak memiliki manfaat sama sekali sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Di antara tafsir Al-Habib Ja'far mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dengan sayap-sayap itu mereka kembali kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mukminin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu yang masing-masing ada yang 2 rakaat, yaitu subuh, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat zuhur, asar, dan juga isya, agar mereka dapat kembali dengan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan Al-Habib Ja'far dalam menjelaskan ayat sarabila taqikumul har, pakaian yang memeliharamu dari panas dan juga melindungi dari dingin. Alasan mengapa hanya meringkas dengan menyebut panas saja, karena menggunakan gaya bahasa iktifa, merasa cukup untuk menyebutkan sebagian karena yang lain dapat difahami tanpa disebutkan. Alasan lainnya, sebab yang diajak bicara khitab dalam ayat ini adalah para penduduk Mekah saat itu, yang mana umumnya mereka merasakan udara yang panas, oleh sebab itu diringkas penyebutan panas saja. Ayat yang lain yang memakai gaya bahasa iktifa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan kepunyaan Allah lah segala yang diam pada malam dan siang hari. Demikian pula yang bergerak. Adapun penjelasan Al-Habib Ja'far mengenai athar, seperti athar yang berbunyi hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Al-Habib Ja'far menjelaskan tanah air yang pertama adalah kedua orang tua, sebab kediaman pertama setiap orang adalah sulbi ayahnya dan perut ibunya. Oleh sebab itu, perintah berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang tua. Karena hafalan Al-Quran yang kuat dan daya tangkap yang cepat, Al-Habib Ja'far dapat memberi penanggalan atas suatu peristiwa dengan ayat Al-Quran yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Di antaranya adalah penanggalan yang beliau buat untuk Masjid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, semoga Allah limpahkan kenikmatan dengan kehidupan beliau, yang mana dibangun di kawasan Kuitang, Jakarta, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jumlah hitungan ayat ini dengan perhitungan jumal adalah 1356 Hijriah, sesuai dengan tahun Hijriah pendirian masjid tersebut.
Di antaranya juga penanggalan yang dibuat oleh Al-Habib Ja'far berkenaan dengan kedatangan Al-Habib Ali untuk mengunjungi beliau Al-Habib Ja'far di Pasuruan setelah terusirnya Jepang. Ketika Al-Habib Ja'far berhadapan menyambut Al-Habib Ali, beliau memberi penanggalan dengan firman Allah, "Inna hadza akhi." Sesungguhnya ini saudaraku. Perhitungan jumal ayat ini adalah angka tahun Hijriah saat itu, yaitu 1368 Hijriah. Di antaranya penanggalan Al-Habib Ja'far yang dibuat setelah sempurnanya pembangunan Masjid Ar-Riyad yang dibangun oleh Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habasyi di Solo. Beliau memberikan tanggal sesuai dengan firman Allah, "Fa'asbahu zahirin." Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Sesuai dengan perhitungan tahun Hijriah saat itu, 1354 Hijriah. Di antara kalam Al-Habib Ja'far yang tersebar, beliau radhiyallahu an berkata, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muqaddim yang mendahulukan dan Al-Muakhir yang mengakhirkan. Al-Awwal yang maha awal dan Al-Akhir yang maha akhir. Maka janganlah engkau tidak suka jika Allah mempercepat sesuatu atau mengakhirkannya, karena semua yang dilakukan oleh kekasih yang dicinta adalah menyenangkan bagi pecintanya. Pernah dibacakan kepada beliau kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu, ketika aku meminta wasiat kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu an, beliau tidak memerintahkan untuk banyak beramal kecuali dalam dua hal. Salah satunya berupa amalan zahir. Beliau berkata kepadaku, buatlah untukmu pada setiap perbuatan yang kau lakukan niat yang baik. Yang kedua berupa amalan batin, yaitu menjaga sir, rahasia. Al-Habib Ja'far berkata, yakni rahasia yang ada antara engkau dan Allah dan rahasia antara engkau dan makhluk. Seorang mukmin akan berada dalam pemeliharaan Allah jika ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga rahasia. Oleh sebab itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an mendahulukan sir dalam bait syairnya, "Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran." Siapa yang selalu menjaga rahasia, maka ia akan dapat berjalan menuju Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh beliau. Banyak pemahaman-pemahaman serta makna-makna yang beliau ungkapkan mengenai ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta nasihat-nasihat yang berfaedah. Akan tetapi untuk meringkas, karena khawatir akan menjadi panjang, kami batasi dengan menyebutkan ini saja sekedar untuk mendapatkan keberkahan beliau. Al-Habib Ja'far termasuk sosok yang memiliki kesabaran sempurna. Beliau bersabar selama bertahun-tahun atas ujian yang diberikan oleh Allah, disertai perasaan rela atas takdir dan ketentuannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Maka beliau berpindah ke rahmatullah pada waktu zuhur hari Senin, sebagaimana hari wafat datuk beliau, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin semesta alam. Beliau wafat bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah tahun 1374 Hijriah. Tanggal wafat beliau diberi tanggal dengan perkataan Abun Hafidhul Quran, yang artinya adalah ayah yang menghafal Al-Quran. Salat jenazah beliau diakhirkan sampai hari kedua wafatnya, yaitu setelah asar pada hari Selasa. Banyak orang yang hadir untuk mengiringi dan mensolati beliau dalam jumlah yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Beliau dimakamkan di Gubbah seorang wali yang saleh, Al-Habib Al-Arif Billah Hadi bin Sadiq, salah seorang keturunan guru besar dan Al-Gutub yang terkenal, Al-Fakhr Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Hadi merupakan imam di masjid ini, yaitu Masjid Jami' Pasuruan. Al-Habib Hadi termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya dan seorang wali yang bertakwa. Beliau memiliki banyak karamah yang terkenal. Al-Habib Hadi wafat pada bulan Rajab tahun 1275 Hijriah. Demikian apa yang Allah mudahkan untuk menghimpunnya kepada kami daripada manaqib Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Saggaf dibandingkan dengan banyaknya perangi-perangi beliau yang terpuji. Ini hanyalah bagaikan setetes dari samudra, namun kami membatasinya agar menjadi ringkas.
Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ceramah agama. Yang pertama insyaallah akan disampaikan